Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Muhyiddin yang berbahagia. Alhamdulillah atas kekuatan Allah, atas nikmat Allah kita dapat bertemu insya Allah di majelis yang penuh barokah. Apalagi kita berada pada bulan yang istimewa, yaitu Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, patut kiranya kita mensyukuri nikmat itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah tentu kita harus tahu diri, bahasa mengerti. Karena kita seorang hamba yang tahu diri, maka kita tidak sadar kita telah melakukan ketaatan yang tidak pernah kita hitung pahalanya, tetapi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang hak Allah kepada hambanya. Dalam suatu hadis diterangkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dari Ibnu Abbas, kenapa kok anhuma? Karena ayahnya namanya Abdullah. Ibnu Abbas sendiri namanya Abdullah. Qala berkata ia Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya digontekno. Jadi dasarnya digontek, membonceng orang lain itu boleh. Faqala, maka bersabda ia Nabi, ya gulam, wahai anak muda. Ini berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan teladan. Beliau itu sangat cinta dengan anak-anak muda. Seperti Ibnu Abbas waktu dia masih muda. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan aku kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Jadi Nabi itu setelah diangkat menjadi Rasul, yang diawali beliau itu diperintah untuk membaca. Setelah beliau itu betul-betul berdakwah secara terang-terangan, maka sering beliau menyampaikan nasihat-nasihat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita ini bersyukur. Ini jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mau bersolawat? Karena beliau berjasa. Kita meminta ampunkan Allah agar Nabi itu diampuni. Padahal Nabi juga sudah dijamin
masuk surga. Artinya bacaan sholawat yang kita lakukan itu tidak lain kita menghormati jasa beliau yang begitu besar, sehingga sampai di Indonesia kita sebagai atau penganut agama Islam, yang agama Islam itu inna dina indallahi Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat-kalimat itu? Ibadillah, jagalah Allah, jagalah Allah. Kan kita tidak mungkin menjaga Allah, nggak mungkin. Jagalah Allah. Ihfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa kita diperintah oleh Allah untuk menjaga hak-hak Allah, untuk menjaga sholat kita, untuk menjaga sumpah kita. Nah, jamaahnya berbahagia. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kita nantinya ditolong oleh Allah, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka kita harus menjaga hak Allah atas hambanya. Suatu saat, ini juga pemuda, Mu'adz bin Jabal, ditanya Rasulullah, ya Mu'adz, we Mu'adz, ada tadi aku ada ibadah. Apakah engkau mengetahui apakah hak-hak Allah atas hambanya? Wa ma aqul ibad Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Ini pemuda yang cerdas, mengakui gak bisa menjawab, jujur. Maka jawabnya, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Berkata aku Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi kejujuran ini penting. Ini tidak terasa Mu'adz juga memberikan contoh ketidakbisaan menjawab, lalu mengatakan sebenarnya yang tahu ini Allah dan Rasul. Ketika malaikat ditanya tentang nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah kepada Adam, maka apa jawabnya malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma illa ma 'allamtana. Itu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jujur, diajari jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ini ternyata Mu'adz itu juga simbol pemuda yang jujur. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Haqqullahi ala ibad ayyabuduhu. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini
sudah memiliki kesadaran untuk berpuasa Ramadan yang wajib itu, kesadaran untuk sholat 5 waktu, kesadaran untuk zikir, kesadaran untuk menolong dalam kebaikan dan tidak menolong di dalam keburukan, nggak mau menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, tidak mau. Ini menunjukkan kita sudah sadar, mengerti bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wala yusriku bihi syai'an. Dan hamba itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kalau kita sudah sholat, kita yakin Allah yang memberikan rezeki, kita yakin Allah yang memberikan kesehatan. Kemudian kita pergi ke dukun-dukun itu waktu kita sakit. Ya dukun, sembuhkanlah saya. Ini tauhidnya sudah rusak. Meskipun sudah sholat. Ya dukun, rezeki saya mampet. Ini kita sudah melakukan kesyirikan. Dilarang. Dan tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian wakaful ibad Allah, dan haknya hamba atas Allah itu alla yu'adziba man la yusyriku bi syai', yaitu tidak akan disiksa oleh Allah selama hamba itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah puasa, tidak berbuat syirik, maka kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita laksanakan, menjaga apa tadi? Menjaga batas-batas Allah. Ifadillah yahfazka. Ifadillah tajidhu tujahaka. Kalau kita menjaga batas-batas Allah, menjaga perintah-perintah Allah kita laksanakan dengan baik, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, insya Allah pertolongan Allah ini akan datang. Akan datang pertolongan Allah. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Apabila minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kaya, siapa yang kepingin miskin? Gak ada. Minta pinter, minta sabar, itu yang memberikan Allah yang kuasa. Tidak ada yang kuasa memberi kesehatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kuasa memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kuasa memberikan derajat yang tinggi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan jamaah yang berbahagia, ketika kita merasakan nikmat-nikmat Allah yang berupa kelebihan-kelebihan itu, jangan
GR itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemampuan kita berbuat baik ini karena rahmat Allah. Alhamdulillah. Kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke Masjid Maulidin, bahkan setiap hari kuliah takjil, kuliah subuh, tarawih ke sini, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai rahmat itu terkabul. Apa sebab rahmat itu terkabul? Ya kalau kita melakukan dosa-dosa yang terus-menerus dosa, itu rahmatnya hilang, hidayahnya hilang. Tetapi kalau kita terus-menerus dengan telaten, mengikuti pengajian-pengajian, dengan sabar, maka kita berarti menjaga rahmat, menjaga hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Karena itu alhamdulillah, jamaah yang berbahagia. Nah, kunci agar kita diberi rezeki kan ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat Al-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Maknanya apa? Bahwa dalam hidup itu banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Dan jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi itu kita hadapi dengan tidak bijaksana. Kita tetap merujuk aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya masalah itu buat kita bingung. Namanya masalah itu buat kita mencari bagaimana jalannya itu. Nah, Allah menawarkan, memberikan janji yang janji Allah tidak akan dikhianati. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Apa? Dari masalah-masalah yang dihadapi. Ini juga menandakan, memberikan pelajaran kita, ketika kita ada masalah, kita harus lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ya Allah, kenapa hari ini saya bingung ya Allah? Kalau itu bingung, ya Allah, kenapa masalah-masalah itu terus datang kepadaku? Sehingga kita nanti sadar, kemudian kita mencari apa ini, salah saya apa, kemudian kita teruskan beribadah kepada Allah, kita melakukan sholat, kita zikir. Nah, itulah nantinya akan membawa ketenangan kita. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau sudah namanya zikir, zikrullah, hatinya akan tenang. Ini yang diyakini, yang harus kita yakini. Jika kita ini ingat kepada Allah, maka kita akan memiliki hati yang tenang. Jamaah yang berbahagia, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila minta tolong engkau, maka minta tolongan engkau, minta tolonglah engkau kepada Allah. Ya Allah, saya ini lemah ya Allah untuk melakukan hal tersebut ya Allah. Berilah aku ya Allah kekuatan. Kita ini manusia lemah. Ketika kita tanpa kuat, kita dapat berjalan-jalan, kemudian kita kena penyakit ngeluh atau pilek, maka kita beda itu, beda semuanya. Nah, jadi kesadaran kita ini
Karena kita sudah sering beribadah, maka insya Allah akan timbul kesadaran itu. Oh, kalau saya ini sakit, saya minta kepada Allah, minta sembuh kepada Allah. Kemudian kita berusaha bagaimana untuk menghilangkan penyakit itu. Apa obatnya dan apa saja yang harus saya minum dan apa saja yang harus saya hindari. Kan begitu. Loh, kok masih begitu terus? Ya yang penting kita sudah usaha. Sama dengan orang tuanya itu, sebenarnya orang tua itu sudah mendoakan orang tuanya, mendoakan anak-anaknya, didoakan supaya soleh terus. Ya sudah itu doa itu. Hasilnya itu nanti Allah. Dan insya Allah kalau kita itu menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak kita, kesehatan kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Jadi minta tolong kepada Allah. Kalau kita sakit, minta tolong kepada Allah ya. Minta. Jadi jangan sampai kita nanti kemudian terus mengeluh. Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Mengeluh itu kalau kita kurang ini, kurang itu, tanpa kita introspeksi bagaimana ibadah saya, bagaimana pergaulan saya, tanpa itu rugi. Kalau kita mengeluh, menderita, merasa menderita, apalagi merasa menderita, itu harus dihilangkan dari hati-hati seorang mukmin. Wah, ini saya menghadapi ini ya Allah. Mengadu seperti Nabi Ayub itu sakit mengadu pada Allah, sakit mengadu pada Allah. Jadi tidak mengeluh yang berketerusan. Beliau tetap beribadah kepada Allah, kemudian diadukan, saya sakit ya Allah, ini bagaimana Allah soal begitu. Kemudian selanjutnya, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yanfa'u illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Maknanya begini, apabila ada umat, ada wong nolong awake dhewe, niatan nolong awake dhewe yang ya, mereka bersepakat berkumpul untuk menolong, memberi manfaat kepada kita, maka tidak akan dapat memberi manfaat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah manusia itu hanya dapat berencana, Allah itu yang menentukan, qadarullah. Kalau sudah qadarullah, kita nggak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita akan mengoreksi diri kita. Karena qadarullah. Gara-gara anakku baca kecelakaan namanya kok perapatan seperti itu qadarullah. Qadarullah biasanya enggak ketabrak atau ketabrak, namanya qadarullah. Jadi enggak akan menyalahkan siapa-siapa. Kemudian sama juga wa tamau ala ayatul. Dan jika mereka itu berkumpul untuk membayai kamu dengan sesuatu, maka tidak akan lam yaduru illa bisyai'in. Sama qad katabahullah alaika. Jadi kalau apa itu ada orang yang ingin bayai kita nggak ada apa-apa dibahayai, diancam, ya, diancam. Itu ancaman itu tidak dapat terwujud kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan terwujud. Oleh karena itu di sini
memberikan pelajaran supaya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sadar bahwa yang memberikan sesuatu manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang memberi manfaat kita, misalnya kalau Allah menghalangi ya nggak bisa. Ada orang yang membayai kita, Allah menghalangi, ya tidak bisa. Nah, supaya kita ini selalu berada dalam pertolongan Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Dengan apa itu? Dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjalankannya. Itu kuncinya. Nah, jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah maka di sini dapat saya simpulkan dari beberapa matan tadi, yang pertama tadi bolehnya membonceng kendaraan orang lain sebagaimana Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, disunahkan mengajarkan ilmu dengan perkataan yang ringkas. Itu Nabi beritahu. Ben apa? Ben gak bingung. Nah, kadang-kadang kita sendiri kayak kadang-kadang membingungkan juga kan bisa itu. Ini Nabi beri contoh supaya kalau mengajarkan itu dengan perkataan yang ringkas, yang jelas. Yang ketiga, berkemauan keras untuk membina kaum muslimin. Masjid Muhyiddin ini sudah berusaha. Ada kuliah takjilnya, ada kuliah subuh, taraweh, ya, juga mengundang para ustadz. Ini usaha keras ini. Kemudian sekarang ada wifi-nya, ya, ada YouTube-nya, ya luar biasa. Ada taraweh di YouTube, subuh di YouTube, takjil di YouTube. Ini tenaga. Nah, ini termasuk berkemauan keras untuk membina kaum muslimin bersama-sama. Ada yang menyampaikan, ada nanti ini menyiapkan, macam-macam, semuanya mendapat pahala. Semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pahala itu tergantung dari jenis amalan dan niatnya. Intinya niat. Marilah kita niatkan kehadiran kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah biasa itu, hati kita merasa senang ke masjid itu sudah berarti sudah punya niat karena Allah. Kita senang ke masjid. Ada niatan, sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana ikhlasnya itu proses terus proses. Kemudian yang kelima, sebagai hamba Allah kita semuanya wajib menjaga batas-batas Allah, menjaga tauhid kita, sholat 5 waktu, mata kita, dan hal-hal yang melampaui batas. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melampaui batas. Nah, karena apa? Karena siapa yang tidak menjaga batas-batas Allah, maka Allah tidak menjaganya. Dibiarkan diulu-ulu wes sakarepmu, tingkah lakumu ngono sakarepmu. Dari takdir diulu-ulu. Kemudian nomor 6, diharamkan boten nangsal meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal makhluk,
tidak mau memberi rezeki kesembuhan, ampunan. Kepada Nabi nggak boleh kok. Ya Nabi, ampunilah saya, nggak boleh. Apalagi kepada manusia. Ya saya ini tidak enak badan, saya tolong sembuhkan saya, nggak boleh. Haram itu. Karena itu bukan Tuhan, itu makhluk. Kemudian terakhir, seluruh makhluk itu lemah, termasuk kita. Maka kita wajib memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita ini menolong agama Allah, melaksanakan ajaran Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah Allah pun akan menolong kita. Jadi kalau kita itu fadkuruni adkurkum washkuri wala takfurun. In tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Diseru, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian itu menolong agama Allah, melaksanakan agama Allah, pasti kalian akan ditolong dan dimantapkan kedudukan kalian. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari apa yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan, dan kita diberi perlindungan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.